Assalamualaikum. Selamat datang di channel Umika 2020. Siapa yang egois dalam hal permaskeran? Aku. Aku memang bikin masker banyak untuk suami. Jadi aneka bentuk lah, bentuknya beda-beda gitu sesuai dengan moodnya aku. Kadang bentuk kotak, kadang ukurannya sama dengan ukuran masker aku, gitu, kecil. Dan suami nggak pernah komplain sih. Yang penting dia motifnya bukan motif cewek, motif batik dia suka. Nah, karena dia sering traveling, jadi beberapa kali dia minta untuk dibuatkan masker, gitu, dipakai setiap hari. Gitu. Aku selalu bikinin, tapi yang minggu kemarin itu bikin aku agak-agak berpikir ulang dan berpikir banyak gitu, karena dia bilang kalau bisa tolong bikin maskernya yang bisa mengcover dagu, seluruh dagunya gitu, karena dia ada berjenggot juga, terus dan lebih tinggi bentuk hidungnya gitu maskernya, dan agak banyak ruang untuk di hidungnya, jadi banyak udara yang dia bisa hirup di dalam masker itu gitu. Dan aku berpikir memang laki-laki itu kan pakai masker jauh lebih lama dibandingkan kita, karena mereka harus mencari nafkah di luar, dan mungkin sepanjang hari mereka harus memakai masker demi keamanannya dan demi menjaga keluarganya juga, agar dia pulang dia tidak membawa virus. Nah, dari situlah aku berpikir bahwa masker yang nyaman itu sangat penting untuk suami kita. Dan mereka tuh pakai masker dalam sehari mungkin bisa 2 kali ganti, karena mungkin mereka banyak berbicara dan banyak air ludah yang terserap ke maskernya atau kotor, terkena debu. Jadi stok mereka itu harus banyak gitu dibandingkan kita yang lebih banyak di rumah. Kalau kita paling ke tukang sayur atau antar sekolah atau mungkin arisan, itulah masker yang akan kita pakai. Tapi kita maunya ganti-ganti terus, termasuk aku. Nah, jadi buat aku nih, dan semua juga harus merasa begitu ya, bahwa memberikan sesuatu yang terbaik untuk suami itu sangat penting, dan itu nomor pertama, termasuk masalah permaskeran ini, karena memang saat ini masker adalah kebutuhan yang primer, mungkin yang sangat penting yang harus mereka punya. Jadi bikin sendiri maskernya, dan kita dengar testimoni dia, apakah masker yang kita bikin itu sudah cocok, sudah nyaman. Dan kalau misalnya suami kita bilang nyaman, oke, kita produksi banyak. Tapi kalau misalnya dia bilang oh ini, kurang oke, kita harus perbaiki. Ya, banyak sekali pola di Pinterest, di YouTube kita bisa cari. Kita coba aja bikin 2 pola atau 1 dulu deh boleh. Jadi dari 1 itu mana kekurangannya baru kita perbaiki, atau kita bikin 2 atau 3 pola mana yang kira-kira suami kita merasa cocok. Dari situ baru kita produksi beberapa masker untuk suami kita stok gitu. Jadi jangan sampai suami kita pakai masker yang benar-benar nggak nyaman, seperti masker yang di pinggir jalan itu, masker scuba itu sih aku sih nggak pernah pakai ya, tapi suami bilang tuh maskernya panas, terus pengap, dan ini di telinganya terlalu kencang. Mungkin karena memang bentuk mukanya itu mungkin besar ya, jadi itu tuh masker kan satu ukuran, jadi mungkin cocok di 1 orang dan tidak cocok di orang yang lain gitu, termasuk suami aku. Dan kita juga bikin masker tuh mungkin cocok di suami kita, tapi belum tentu dia cocok di orang lain. Jadi kita spesial bikin masker untuk suami kita atau anak kita. Anak kita juga mungkin beda pola maskernya dengan suami kita gitu.
Beda dengan perempuan ya. Laki-laki itu kan bentuk mukanya tuh variatif banget dibandingkan perempuan. Ada yang kepalanya besar, ada yang tirus, ada yang berkumis, ada yang berjenggot, ada yang jenggotnya sedikit, ada yang jenggotnya banyak. Ini sangat penting untuk menyesuaikan bentuk maskernya, polanya, ukurannya dengan bentuk wajahnya dari suami kita. Jadi ayo kita coba bikin masker sendiri dengan jahit tangan, atau kalau lebih bagus ya punya mesin jahit, jadi kita bisa produksi banyak buat stok. Dan kalau bisa kita bikinkan pouch untuk dia nyimpen masker yang banyak di dalamnya gitu. Jangan sampai maskernya itu aja, nggak ganti-ganti, nggak kita cuci-cuci, kasihan nanti malah jadi sakit. Dan sekali lagi, pola yang aku share bukan patokan. Jadi silakan cari pola sebanyak-banyaknya dan cocokkan dengan bentuk wajah suaminya. Jadi aku hanya sedikit memberi review, motivasi, dorongan bahwa kita bisa memberikan masker yang terbaik untuk suami kita agar dia nyaman bekerja, nyaman mencari nafkah, dan merasa dihargai dan merasa bahagia karena memakai masker handmade oleh istri sendiri. Ini polanya bisa di capture atau kita bisa cari sendiri di Pinterest atau YouTube. Kalau yang ini cocok untuk suami aku dan anakku. Motifnya nggak usah macem-macem. Kita cari yang polos atau yang etnik, atau kotak-kotak, atau batik. Pokoknya jangan polkadot, jangan bunga-bunga, jangan yang macem-macem, yang pink dan segala macem. Kita mulai potong, bisa pakai rotary cutter atau pakai gunting sesuai dengan polanya. Kalau misalnya ini kekecilan, bisa ditambahkan kampuhnya ya. Kampuhnya kita potong 4 pieces karena ini bikinnya 2 lapis depan belakang. Jadi bisa bolak-balik. Ya, kita mulai menjahitnya. Kita pakai jahit tangan. Jahitnya jangan satu-satu ya, satu masuk terus langsung ditarik, enggak. Jadi beberapa kali tusukan baru kita tarik benangnya. Jadi prosesnya enggak lama. Beberapa kali tusukan baru tarik benangnya lagi gitu. Dan nanti jangan satu kali jahitnya, minimal 2 kali. Jadi kita isi ruang yang kosong itu kan, kalau jahit tuh ada benang masuk terus benang keluar, jadi ada ruang kosong di situ di sela-selanya. Nah, nanti pada saat jahitan yang kedua kita isi ruang kosongnya itu sehingga benangnya itu dia bisa rata. Minimal 2 kali ya, kalau mau 3 kali silahkan biar dia lebih kuat lagi jahitannya. Tapi kalau aku 2 kali aja. Nah, kita isi ruangan yang kosong itu. Saya pakai benang putih biar kelihatan ya. Tapi kalau praktek sesuaikan benangnya dengan warna kainnya. Nah, begini hasilnya. Kalau aku sih nggak terbiasa jadi mungkin kurang rapi. Oke, kira-kira seperti ini, benangnya rapat. Ya, ini satunya juga sudah aku jahit. Sekarang kita satukan. Oke, rapi dari luarnya. Kita satukan dan karena aku pakai benang putih jadi kelihatan ya. Kalau pakai benang hitam dia tidak akan terlihat. Oke, kemudian kita satukan. Karetnya disesuaikan dengan ukuran dari wajah suami kita. Kalau ini aku pakai 18 cm. Dan kalau punya karet yang warnanya sama dengan kainnya boleh, atau kalau mau lebih netral ya warna putih atau hitam saja. Kita satukan, pertemukan jahitannya ya, jadi dia tepat berada di maksudnya dia simetris gitu.
jahitan bertemu dengan jahitan. Jadi hasilnya nanti akan rapi. Kita sematkan jarum agar dia tidak bergerak. Dan nanti kita sekalian juga pasang karetnya, karena nanti kita akan jahit keliling. Nanti karetnya kita masukkan ke dalam, jadi hanya menyisakan sedikit ujungnya. Nah, karetnya kita masukkan ke dalam. Kita sisakan sedikit ujungnya agar dia tidak terlalu tipis pas jahitan ya. Jadi kita agak sisakan ke dalam. Jadi dia tidak rawan putus. Kita sematkan jarum juga. Nanti pasang karetnya perhatikan ya, jangan sampai dia melilit gitu. Oke, selesai keduanya kita pasang. Jangan sampai nanti karetnya terjahit ya, perhatikan. Setelah itu kita jahit keliling. Kita jahit keliling. Beberapa kali tusukan baru kita tarik biar tidak terlalu lama. Nah, pas di bagian karetnya kita jahitnya harus berulang beberapa kali agar dia kuat, tidak cepat putus. Sama kalau pakai mesin jahit juga, kita untuk bagian karetnya harus maju mundur biar dia kuat, karena dia kan tertarik terus ya, kalau dipakai tuh ketarik lagi, jadi dia rawan putus. Makanya harus sekuat mungkin kita jahitnya. Jangan lupa jahitan keliling juga minimal 2 kali ya. Kita isi ruang kosongnya. Nah, pas di bagian sambungan juga kita kencangkan berulang. Jadi jahitannya bisa kuat. Nah, jahit keliling tapi kita sisakan sekitar 3 cm. Jangan dijahit karena kita mau membalik masker ini. Jadi dia ada ruang untuk kita membaliknya sekitar 3 cm atau mungkin 4 cm juga boleh. Oke, kita ulangi lagi jahitnya. Oke, selesai. Kita balik. Sebenarnya menjahit masker ini sangat mudah ya. Yang bikin aku ragu tuh karena banyak sekali pola yang membuat aku bingung kira-kira mana gitu yang pas. Jadinya agak males gitu kalau mau jual masker. Oke, selesai. Lihat rapih, jadi kita tinggal setrika. Lihat jahitannya bertemu ya, karena tadi kita sematkan jarum. Sekarang kita jahit sisa ininya yang belum terjahitnya, yang tadi 3 cm tadi. Kita jahitnya pakai metode apa ya? Som ya. Jadi benangnya berada di dalam. Jangan sampai terlihat dari luar benangnya. Kita sembunyikan simpulnya itu, yang simpul awalnya kita sembunyikan ke dalam.
Oke, selesai. Ini dia penampakannya. Sebenarnya sama aja, jahit tangan sama jahit mesin itu hasilnya. Nah, setelah kita setrika hasilnya lebih rapi lagi. Sih, hasilnya bagus. Ini jahit tangan loh. Yang ini aku bikin 2 ukuran, dan kata suamiku sih semuanya nyaman ya. Walaupun ukurannya beda, mungkin karena bentuk polanya yang beda ya. Walaupun ukurannya satu besar satu kecil. Ya, jahitannya tidak terlihat. Tadi sambungannya juga yang tadi pas kita sisakan 3 cm itu. Bedanya dengan kita pakai mesin jahit adalah kalau pakai mesin jahit kita bisa jahit tindas kelilingnya. Lihat ada jahitan tindas ini. Aku kurang tahu sih fungsinya apa, mungkin dia bisa lebih tegak berdiri kali ya. Kalau jahit tangan kan kita nggak bisa jahit tindas gitu, karena pasti hasilnya akan nggak rapi. Oke, selesai tutorial masker terbaik untuk laki-laki tersayang. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sehat selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.